Masa PPRI menjadi salah satu sejarah kelam Republik Indonesia ini karena dianggap sebagai salah satu pemberontakan. Demikian cap yang diberikan oleh presiden yang kala itu. Presiden yang menjabat di Indonesia adalah Soekarno. Saat pemberontakan terjadi, Indonesia baru sebentar merasakan kemerdekaannya. Pemberontakan ini mendatangkan korban hingga 10.159 orang menurut Abdul Haris Nasution, dengan 5.592 orang diantaranya adalah rakyat sipil. Pemberontakan PPRI di barat dan Persemesta di timur menumbuhkan berbagai macam alasan. Lalu bagaimana ya sejarah pemberontakan PPRI dan Persemesta ini? Disimak ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta. Jadi, awal munculnya Perjuangan Rakyat Semesta itu adalah karena adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Jadi jalannya peristiwa kekecewaan itu diwujudkan dengan pembentukan Dewan-Dewan Daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember tahun 1956 dan Februari tahun 1957. Adapun beberapa tokoh dari PRRI yaitu ada Dahlan Jambek, ada Ahmad Hussein, dan ada Saladin Sarumpet. Pula tokoh Persemesta yaitu ada Alex Walirawang, ada Soleh Lahade. Nah, akhir dari peristiwa PRRI ini adalah pemerintah pusat menganggap aksi PRRI Persemesta sebagai bentuk pemberontakan. Nah, operasi penumpasan pun segera diluncurkan. Kasat Abdul Haris Nasution dan PM John Dia sebenarnya berusaha mengatasi krisis ini dengan jalan musyawarah, namun gagal. Persoalan negara, federal, dan BFO. BFO adalah sebuah komite yang didirikan oleh Belanda pada 7 Juli 1948 di Bandung. Komite ini dipimpin oleh 15 negara bagian yang daerah otonom dalam RIS, yang masing-masing negaranya memiliki satu suara. Permasalahan ini muncul dimulai sejak perundingan Linggarjati, disetujui dan ditandatangani dan diperparah dengan penandatanganan perundingan yang lainnya, seperti Rumroyem, Konseo Negara Federal, dan Persekutuan Negara Bagian atau BFO. Mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946 misalnya, pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non-RI ternyata mendapat reaksi keras dari para politis pro-RI yang ikut serta. BFO dibentuk oleh Belanda di mana perang kemerdekaan untuk mengatur negara-negara federal yang mereka dirikan di Indonesia. Tujuan konferensi BFO adalah mencari jalan keluar dari situasi politik yang gawat akibat permasalahan antara RI dan Belanda, dan diharapkan konferensi dapat mencetuskan suatu rancangan pemerintahan yang jauh lebih baik dari rancangan Van Mook apabila Republik Indonesia juga bersedia menjadi bagian dari pemerintahan federal. Latar belakang peristiwa BFO. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh sikap Belanda yang tidak mau mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia, meskipun dalam hal melalui proklamasi 1945. Adapun tokoh-tokoh BFO meliputi Anak Agung, Adil Puradiredja, Sultan Hamid II, dan Timangsur. Hasil akhir gerakan yang dilakukan BFO adalah adanya perundingan Meja Bunda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 di Den Haag yang dihadiri Wakil Republik Indonesia, Belanda, dan BFO. Perundingan ini menandai berlakunya sistem pemerintahan RIS pada 27 Desember 1949. Tujuan konferensi BFO adalah mencari jalan keluar dari situasi politik yang gawat akibat permasalahan antara Republik Indonesia dan Belanda, dan diharapkan konferensi dapat mencetuskan suatu rancangan pemerintahan yang jauh lebih baik dari rancangan Van Mook apabila Republik Indonesia juga bersedia menjadi bagian dari pemerintahan federal. Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah